Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 200, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Kamu ingin uang, kan? Tolong kembalikan 200 juta yang kamu pinjam dariku dulu. Lina berkata dengan marah, perilaku yang tidak tahu malu. Dia benar-benar tidak tahan lagi, dan Marcel baik-baik saja sebelumnya, tetapi sekarang dia berpura-pura sakit dan cacat. Ini adalah penipuan yang menjijikkan. Uang. Uang apa, Lina? Aku tidak peduli ketika aku meminjam uangmu. Jika kamu tidak kehilangan uang hari ini, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Ariel berjalan ke Marcel dengan mencibir dan berkata, apakah punya cukup uang untuk membayar cedera ini? Atau jika saya mematahkan kaki kamu, bagaimana kalau aku membayar kamu lebih banyak? Marcel terkejut, menggigil, dia segera bangkit, dan bersembunyi di belakang Albert. Ariel, kamu sangat arogan, tidakkah kamu takut ketahuan? Kata Albert. Albert, jika keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang tidak berpikir mereka cukup bersenang-senang. Saya dapat menemani Anda untuk bersenang-senang, tetapi Anda harus memikirkan apakah Anda dapat menanggung konsekuensinya, kata Ariel. Albert mulai merasa bersalah ketika mendengar ini. Ariel mengenal Hendrik, bagaimana dia bisa bermain dengannya. Jika Hendrik maju, 100 keluarga mereka tidak akan cukup untuk bermain. Saya lebih tua darimu, apakah kamu berbicara kepada saya dengan sikap ini? Albert berkata dengan marah. Penatua. Ariel tersenyum menghina, dan berkata, dengan penatua sepertimu, aku tidak punya tempat untuk meletakkan wajahku. Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, dan kemudian kembali. Jangan salahkan aku karena kejam. Ariel, bunuh aku. Bunuh aku jika kamu memilikinya. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu, dan aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak kehilangan uang, jangan salahkan aku karena kejam. Jenny bergegas ke Ariel dan menunjuk Ariel. Ariel menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya yang akan meledak, dan berkata, Jenny, putramu sudah sia-sia. Apakah menurutmu itu hal yang baik jika dia masih di kursi roda selama sisa hidupnya? Marcel, yang bersembunyi di belakang Albert, mendengar kalimat ini, melompat dengan marah, dan memarahi, Ariel, siapa yang kamu sebut pemborosan? Saya pikir Anda pemborosan, kualifikasi apa yang harus Anda katakan kepada saya, kamu lebih dari seorang bajingan. Aku jauh lebih baik, benarkah? Ariel mendorong Jenny pergi dan berjalan menuju Marcel. Wajah Marcel menjadi kaku untuk sementara waktu, tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia berkata, kamu, apa yang kamu lakukan? Menghajarmu dan lihat siapa yang sia-sia. Ariel berkata dengan dingin. Marcel ingin lari, tetapi sangat ketakutan sehingga kakinya lemah. Ariel. Kauri takut semuanya akan menjadi terlalu besar, jadi dia bergegas ke Ariel dan meraih tangannya. Dia berkata, Ariel, jangan kasar dengan mereka. Ariel berhenti dan melirik Kauri, kemarahan di wajahnya digantikan oleh kelembutan, dan berkata, dengarkan kamu. Pikiran Kauri bergerak, tidak peduli berapa banyak niat Ariel. Saya marah, betapa saya telah dianiaya, sepertinya kata-kata saya sendiri, hanya bisa berubah pikiran. Apakah ini tempatku di pikirannya? Marcel, cepat-cepat pergi, apakah kamu harus lepas kendali untuk mengetahui bahwa kamu menyesal? Kauri berkata kepada Marcel. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka Jenny akan berlari ke sisi Kauri dan menamparkan wajah Kauri. Kauri, aku akan membuatmu kehilangan uang, tidakkah kamu mengerti? Ariel hanya menekan amarahnya, pecah dalam sekejap, mengulurkan tangannya dengan momentum yang menggelegar, dan mencekik leher Jenny, kamu akan mati, aku akan memenuhi permintaanmu. Jenny merasa terengah-engah dalam sekejap, menatap mata membunuh Ariel. Jenny ini seperti tikus akhirnya merasa takut, dan terus menamparkan lengan Ariel dengan tangannya. Albert dan Marcel membeku di tempat, bahkan tidak berani bergerak.
Dia terbiasa memperlakukan Ariel sebagai pria yang tidak berguna, tetapi dia sekarang kuat. Hampir mencekik mereka. Melihat bola mata Jenny berangsur-angsur berputar ke atas, Kauri panik dan berkata, "Ariel, itu sudah cukup, jika kamu tidak melepaskannya, dia akan mati." Bagi Ariel, kata kematian hanyalah sebuah pemikiran, tetapi dia tahu bahwa membunuh hal-hal seperti itu tidak dapat diterima oleh Kauri. Dia belum pernah terpapar ke wilayah Jakarta yang sebenarnya, dan Ariel tidak ingin Kauri mengetahui hal-hal ini. Setelah melepaskan Jenny, Ariel berkata, "Pergi dari sini, dan lain kali, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Jenny menutupi lehernya dengan kedua tangan, terengah-engah. Jiwanya hampir ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia akan mati, dan jika bukan karena Kauri, Ariel tidak akan pernah membiarkannya pergi. Bajingan tidak berguna ini memiliki temperamen yang besar. "Bu, apakah kamu baik-baik saja? Istri, apa kabar?" Setelah Ariel pergi, Albert dan Marcel bergegas ke sisi Jenny untuk merawatnya. Jenny, yang melewati dewa kematian, tidak mempelajari pelajarannya setelah dilahirkan kembali. Bagaimana dia bisa begitu mudah tunduk dengan karakter sembrono seperti itu? "Marcel, apakah kamu tidak mengenal beberapa teman di wilayah Jakarta? Ibu memberimu uang dan menemukan seseorang untuk mengalahkan Ariel." "Aku harus membalas dendam ini," kata Jenny dengan gigi terkatup. "Saya pasti akan membantu Anda membalas dendam," kata Marcel. Pada saat ini, suasana keluarga Wendy membeku. Setelah Wendy kembali ke rumah, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, bukan hanya karena sikap Ariel terhadapnya, tetapi juga karena apa yang sengaja disembunyikan Nirmala dan yang lainnya darinya. Jika bukan Nirmala, hal-hal tidak akan begitu bermasalah hari ini. "Kakek, ini Kauri. Dia membuatku kehilangan pacarku. Kamu harus menendangnya keluar dari rumah, dan jangan biarkan dia kembali di masa depan." Nirmala menangis dengan getir. Untuknya, menemukan orang kaya teman bukan hal yang mudah, tetapi sekarang semuanya dihancurkan oleh Kauri, dia untuk menerima masalah ini. Wendy mendengus dan berkata, "Jika kamu tidak sengaja menyembunyikan kembalinya Lina. Bagaimana ini bisa terjadi hari ini?" Hendrik muncul di mal. "Tidakkah kamu memperhatikan Hendrik dan Ariel? Apakah itu terkait dengan saya?" "Ayah, siapa sangka bajingan ini benar-benar mengenal Hendrik." Jeremy menghela nafas, dia tidak ingin mempercayai fakta ini sekarang. Hendrik adalah orang terkaya dan paling berkuasa di Kabupaten Sunda, tapi tidak hanya Ariel mengenalnya, tetapi sikap Hendrik terhadapnya juga sangat hormat. Ketika Wendy mendengar ini, dia meninju meja kopi dengan marah. Dia berkata dengan marah, "Sampah. Jika dia sampah, bukankah keluarga kita akan menjadi lumpur?" Jeremy sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. "Ayah, tidakkah menurutmu ini aneh? Bukankah Kauri sengaja mengatur ini untuk memberi wajah pada Ariel?" Jeremy ragu. Wendy kesal dengan tawa. Fakta sudah ada di depan mereka, dan mereka masih enggan mengakui bahwa Ariel kuat. Dengan Kauri, bagaimana mungkin mengundang Hendrik? Keluarga Wijaya di Bandung hanyalah keluarga kelas 2. Mengapa Hendrik menaruh Kauri di matanya, dan dia juga membungkuk pada Ariel? "Saya pikir Anda dibutakan oleh orang ini. Ariel tidak sesederhana kelihatannya," kata Wendy. Nirmala pernah menganggap Ariel sebagai batu loncatan baginya untuk menemukan rasa superioritas. Mendengar Wendy mengatakan ini, dia secara alami tidak yakin. Dia berkata, "Kakek, jangan tertipu oleh mereka. Semua ini pasti telah diatur oleh Kauri. Dia hanya sengaja membuat kita terlihat jelek. Sebagian besar hidupku, lihat hal-hal lebih teliti daripada yang mereka lakukan." Dia selalu akrab dengan situasi keluarga Wijaya. Kauri tidak dihargai sama sekali di perusahaan. Mengapa dia menjadi penanggung jawab tanpa alasan? Dia bahkan curiga bahwa status Kauri saat ini adalah karena bantuan rahasia Ariel. Saat itu, lelaki tua dari keluarga Wijaya membuat keputusan akhir untuk membiarkan Ariel bergabung dengan keluarga Wijaya.
Berapa banyak suara ketidaksetujuan yang ditekan secara paksa oleh lelaki tua di keluarga Wijaya sendirian. Dengan kelihayannya, apakah dia benar-benar akan membiarkan sampah masuk ke dalam keluarga? Meskipun Wendy tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu, atau bahkan menegaskan, bahwa Ariel tidak sesederhana kelihatannya. Mulai hari ini, siapapun yang memprovokasi Ariel akan keluar dari keluarga. Wendy berkata dengan dingin, dia tidak ingin menyakiti seluruh keluarganya dengan terus menyinggung Ariel. Nirmala sangat marah sehingga dia tidak membiarkannya keluar, dan sekarang dia kehilangan Irfan, bagaimana dia bisa menelan amarahnya. Saya berpikir dalam hati, kakek, saya akan memberitahu Anda betapa salahnya ide Anda. Sampah adalah sampah, jika bukan karena Kauri, dia tidak akan menjadi apa-apa. Bersambung.